Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Salsabila dengan NPM 231080100046. Di video ini saya akan mempresentasikan hal mengenai mereview sebuah artikel jurnal yang berkaitan dengan materi demografi, khususnya mengenai proyeksi penduduk, tabel kematian, dan metode komponen kohort. Artikel yang saya pilih itu berjudul A Bayesian Cohort Component Projection Model to Estimate Women of Reproductive Age at the Subnational Level in Data Smart Setting, yang ditulis oleh Monica Alexander dan Leontine Alkema di tahun 2022. Baik, secara sederhana, penelitian ini itu mencoba menjawab pertanyaan bagaimana cara memperkirakan jumlah penduduk suatu wilayah ketika data yang tersedia itu sangat sedikit. Pertanyaan ini tuh penting karena banyak negara berkembang masih memiliki keterbatasan data kependudukan. Padahal data tersebut itu sangat dibutuhkan untuk merencanakan pembangunan, terutama di bidang kesehatan. Nah, melalui penelitian ini, penulis menawarkan sebuah pendekatan baru yang menggabungkan metode demografi klasik dengan metode statistika modern berbasis Bayesian. Nah, sebelum masuk ke metode yang digunakan, kita perlu memahami dulu masalah yang dihadapi. Nah, masalah penelitian di jurnal ini itu seperti yang kita tahu di banyak negara berkembang, data kependudukan di tingkat kabupaten atau distrik itu seringkali tidak lengkap. Kadang hanya tersedia satu atau dua kali sensus dalam beberapa puluh tahun. Data mengenai kematian dan migrasi juga sering tidak tersedia atau kualitasnya itu kurang baik. Padahal informasi jumlah penduduk itu kan sangat penting. Misalnya, ketika pemerintah ingin menghitung angka kematian ibu, untuk menghitung indikator tersebut itu, kita harus mengetahui berapa banyak perempuan usia reproduktif yang ada di wilayah tersebut. Jika jumlah penduduk yang tidak diketahui dengan baik, gimana kita tahu indikator kesehatan yang dihasilkan itu akurat atau tidak? Atau bahkan bisa kurang akurat lah. Nah, penulis juga memberikan contoh bahwa dua lembaga internasional pernah menghasilkan estimasi jumlah kematian balita yang berbeda cukup jauh. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan estimasi jumlah kelahiran hidup yang digunakan. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa kesalahan dalam memperkirakan jumlah penduduk itu dapat berdampak pada banyak indikator pembangunan lainnya. Selain itu, metode proyeksi penduduk itu juga sering digunakan selama ini umumnya bersifat deterministik. Artinya, metode tersebut itu hanya menghasilkan satu angka proyeksi tanpa memberikan informasi mengenai tingkat ketidakpastian hasilnya. Nah, tujuan penelitian. Melihat berbagai permasalahan tadi, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model proyeksi penduduk yang tetap dapat bekerja meskipun data yang tersedia itu terbatas. Fokus penelitian ini tuh adalah memperkirakan jumlah perempuan usia reproduktif, yaitu perempuan berusia 15 sampai 49 tahun. Mengapa kelompok ini yang dipilih? Karena kelompok usia tersebut menjadi dasar dan dalam banyak indikator kesehatan reproduksi seperti angka fertilitas, penggunaan kontrasepsi, dan kematian ibu. Yang menarik, model yang dibuat hanya membutuhkan data sensus dan data dari UN World Population Prospect. Jadi dia tuh nggak memerlukan data mortalitas maupun migrasi yang lengkap di tingkat kabupaten. Nah, untuk menguji modelnya, penulis itu menggunakan data dari Kenya, di mana negara ini tuh memiliki 47 kabupaten, dan beberapa kali sensus yang dapat digunakan itu sebagai bahan evaluasi model. Baik, selanjutnya itu ada kebaharuan ataupun novelty dari jurnal ini. Pertama, penelitian ini itu menggabungkan metode cohort component projection yang sudah lama digunakan dalam demografi dengan pendekatan Bayesian. Kemudian, metode komponen cohort ini sebenarnya sudah sangat baik untuk menggambarkan perubahan penduduk berdasarkan umur. Namun, metode ini biasanya menghasilkan satu nilai proyeksi saja.
Dengan pendekatan Bayesian, model ini juga dapat memberikan ukuran ketidakpastian hasil proyeksi. Kedua, model ini mampu memperkirakan pola kematian meskipun tidak memiliki data kematian lokal. Penulis menggunakan informasi dari tabel kematian nasional untuk membangun pola kematian di tingkat kabupaten. Ketiga, model migrasinya itu dibuat lebih sederhana. Penulis menemukan bahwa pola umur para migran relatif mirip dari waktu ke waktu, karena itu yang dimodelkan terutama adalah perubahan jumlah migrannya. Keempat, hasil proyeksi di tingkat kabupaten itu tetap dibuat konsisten dengan angka resmi tingkat nasional. Jadi, ketika seluruh kabupaten dijumlahkan, hasilnya itu tidak akan jauh berbeda dari estimasi nasional yang dikeluarkan PBB. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian dari jurnal ini. Metode utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah tentu saja Cohort Component Projection ataupun CCP. Secara sederhana, metode ini tuh untuk memproyeksikan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk pada periode berikutnya dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Untuk memodelkan kematian, penulis menggunakan tabel kematian yang dikombinasikan dengan Principal Component Analysis ataupun PCA, yang dimana PCA ini digunakan untuk menemukan pola utama dari data mortalitas nasional. Kemudian digunakan pendekatan Bayesian hierarki. Konsepnya itu dia memberikan informasi dari wilayah yang datanya lebih lengkap, dapat membantu wilayah lain yang datanya itu lebih terbatas. Dalam statistika, hal ini tuh sering disebut sebagai borrowing range. Nah, supaya perubahan dari tahun ke tahun itu terlihat wajar, penulis itu menggunakan random walk. Dengan cara ini, tren yang dihasilkan itu nggak berubah secara tiba-tiba. Jadi, proses estimasinya itu dilakukan menggunakan metode NCNC melalui software JAX atau JAGS. Metode ini tuh memungkinkan peneliti memperoleh distribusi posterior dari seluruh parameter yang ada dalam model. Terakhir, model dievaluasi menggunakan beberapa ukuran akurasi seperti relative error dan RMSE untuk melihat seberapa dekat hasil proyeksi dengan data sensus yang sebenarnya. Baik, selanjutnya itu ada temuan penelitian atau hasil penelitian. Secara umum, jumlah perempuan usia reproduktif di Kenya ini terus meningkat selama periode penelitian. Wilayah dengan jumlah terbesar adalah Nairobi dan Rift Valley, yang dimana hal ini tuh cukup masuk akal karena kedua wilayah tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi dan memiliki jumlah penduduknya itu besar. Peneliti juga menemukan bahwa pola kematian berbeda-beda antar wilayah. Beberapa kabupaten menunjukkan pola yang mendekati rata-rata nasional, sementara wilayah lain itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dari sisi migrasi, Nairobi menjadi wilayah yang paling menarik. Kota ini tuh menerima migrasi masuk ke dalam jumlah yang sangat besar, terutama dari kelompok usia muda sekitar 20 tahun. Pola ini itu menunjukkan kalau ada perpindahan penduduk untuk tujuan pendidikan maupun pekerjaan. Ketika hasil model dibandingkan dengan sensus tahun 2019, tingkat kesalahan itu sangat kecil, sekitar 1%. Sebagai pembanding, penulis juga mencoba menggunakan metode interpolasi linear yang lebih sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa model Bayesian CCP memberikan akurasi yang jauh lebih baik. Oke, terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari jurnal penelitian ini. Yang pertama, ada model Bayesian Cohort Component Projection, ataupun CCP, mampu menghasilkan estimasi penduduk yang akurat meskipun data yang tersedia sangat terbatas. Yang kedua, model ini memiliki keunggulan karena tidak hanya menghasilkan angka proyeksi, tetapi dia itu juga bisa memberikan informasi mengenai tingkat ketidakpastian hasilnya. Ketiga, berdasarkan hasil validasi, model ini tuh terbukti lebih akurat dibandingkan metode interpolasi linear yang sering digunakan sebagai pendekatan sederhana. Dan yang terakhir, metode ini memiliki potensi untuk diterapkan di banyak negara berkembang lainnya yang menghadapi masalah keterbatasan data kependudukan. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan metode demografi klasik dengan pendekatan Bayesian modern dapat menjadi solusi yang efektif untuk menghasilkan proyeksi penduduk yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.